Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Adi Hafiza. Saya dari kelompok 5 Pelda e-book. Di sini saya akan menyampaikan tutorial pembuatan buku digital. Nah, sebelum kita lihat proses pembuatannya, kita lihat dulu pengertian dari buku digital atau buku elektronik yang disingkat dengan e-book adalah bentuk digital dari buku cetak. Buku elektronik berisikan informasi digital yang dapat berisi teks, gambar, audio, video yang dapat dibaca di komputer, laptop, tablet, ataupun smartphone. Nah, fungsi buku digital ada dua. Yang pertama itu sebagai salah satu alternatif media belajar. Jadi tidak hanya menggunakan buku cetak, kita juga bisa menggunakan e-book sebagai media belajar. Yang kedua sebagai media berbagi informasi. Nah, e-book ini mengandung berbagai informasi sehingga dia bisa menjadi media untuk menyampaikan sebuah informasi pembelajaran. Berikutnya, tujuan dari buku digital yang pertama, itu pembuat konten lebih mudah berbagi informasi karena si pembuat konten tidak harus datang ke penerbit, mereka cukup untuk mengunjungi seperti si market untuk mempublish buku mereka. Kemudian yang kedua, tujuan dari buku digital itu melindungi informasi yang disampaikan. Jadi kalau dia biasa buku cetak, nanti terkena hujan, atau basah, atau terkena api, bisa terbakar. Nah, kalau dia berupa digital, berarti dia terlindungi informasi yang ada di dalamnya. Jadi ketika pun buku itu hilang, kita masih bisa bertanya kepada tempat kita mempublish buku. Kemudian mempermudah proses memahami materi ajar, karena materi ajar tidak hanya berupa teks, juga berupa video, berupa gambar, berupa audio, jadi membantu siswa untuk lebih memahami materi pembelajaran. Nah, aplikasi untuk pembuatan buku digital ini, untuk memformat buku digital menjadi sebuah format EPUB, kita awali dari sebuah dokumen berupa Microsoft Office. Kemudian, bisa kita lihat Nah, ini adalah materi saya untuk membuat buku digital, yaitu materi praktik membuat obat, mulai dari peraturan perundang-undang farmasian. Di sini ada 16 lembar, berisi gambar, berisi tabel, kemudian ini tabel, ini gambar. Nah, itu file yang kita butuhkan. Nah, kita lihat tahap kedua. Nah, tahap kedua kita menggunakan pengolah gambar. Pengolah gambar di sini maksudnya untuk mengolah gambar kita yang berupa untuk mengolah gambar berarti seperti rumus-rumus. Seperti rumus di sini saya menggunakan Paint. Bisa kita lihat dari menu pencarian, kita ambil Paint. Kita ketikkan di sini Paint. Nah, ini aplikasi untuk merubah format menjadi JPEG. Data saya kemarin ada berupa rumus di sini, foto-fotonya. Nah, seperti ini. Nah, ini sudah berupa format JPEG. Awalnya ini data ini kita ketikkan di Microsoft Word, kemudian kita tekan print screen, kita pindahkan ke Paint, kemudian kita crop, kemudian kita save dia menjadi JPEG sehingga seperti ini. Nah, itu kita menggunakan Paint. Berikutnya, menggunakan aplikasi audio video itu format factory, gunanya untuk merubah file yang video menjadi formatnya MP4 dan audio berubah formatnya menjadi MP3.
Ini format factory. Nah, di sini kita bisa menggunakan menambahkan file kita. Ini bisa merubah menjadi MP4. Kemudian yang file kita bisa berubah yang audio kita rubah menjadi MP3. Nah, itu file format factory-nya untuk memformat audio dan video. Kemudian ada aplikasi EPUB editor, itu sigil. Nah, yang untuk sigil ini ikonnya S. Kita tunggu sebentar. Nah, ini adalah tampilan sigil. Nah, kalau kita ingin membuka file, kita klik open. Nah, ini ada file EPUB yang sudah saya bikin. Nah, ini file EPUB-nya. Pada sigil ada menu edit untuk membuka, kemudian ada untuk menyimpan, kemudian ada mengatur indentasi, kemudian ada untuk menyisipkan berkas. Berkasnya bisa berupa gambar, video, ataupun audio. Nah, selanjutnya kita untuk membaca alat baca naskah digital. Nah, kalau kita bacanya dari komputer, kita instalkan dulu pada Chrome itu yang namanya Redium. Redium itu bisa kita ambil dari Google Store. Kemudian kalau kita mau bacanya lewat smartphone atau Android, kita download dulu yang namanya Kitten Reader dari Play Store. Nah, persiapan pemformatan buku digital, yang pertama kita mengatur tata letak dokumen, mengatur gambar, mengatur tabel, dan ilustrasi lainnya. Seperti bahan tadi. Nah, kalau dia berupa tabel, kalau dia berupa gambar, kita klik kanan, kemudian kita atur text wrappingnya menjadi inline text, agar dia menyatu dengan teks. Kemudian kalau dia berupa tabel, kita atur dengan cara klik kanan tabel, kemudian kita ambil tabel properties, kemudian kita ambil sel, kita atur preferred width-nya menjadi 100%. Itu kalau untuk tabel. Kemudian kalau dia berupa rumus, nah kalau rumus ini tadi saya menggunakan Paint, jadi kita print screen dulu, kita ambil Paint, nah kita paste di sini, nah kita select, kita pilih ini saja, kita crop, kemudian kita file, save as. Nah, kita tentukan posisi menyimpannya di mana. Nah, ini sudah saya simpan sebelumnya ya. Nah, kita lanjutkan. Kalau dia mengatur audio, seperti kita gunakan tadi, kita buka ke format factory, video juga. Kebetulan video saya formatnya sudah MP4. Nah, pengembangan EPUB, konversi naskah digital media EPUB. Yang pertama langkah kita tadi, setelah kita dapat Microsoft Word. Nah, file Microsoft Word kita tadi ini kita simpan menjadi save as. Nah, di sini kita pilih yang namanya web page filter. Nah, nanti pembentukannya akan menjadi HTML. Nah, sampai di sini, kemudian konversi dari Word ke HTML ke EPUB. Cara mengkonversinya menjadi EPUB yaitu kita dengan membuka sigil, kita klik sigil tadi, kita open, kita pilih file yang HTML. Kebetulan file saya sudah menjadi EPUB, jadi nanti kita save filenya menjadi EPUB. Nah, semua berkas, berarti kita pilih yang file HTML.
Ini teori yang ini ya, teori meracik obat kita open. Nah, itu mengkonversinya menjadi EPUB. Selanjutnya, pengembangan EPUB itu memberi identitas naskah. Jadi dari kita masukkan file EPUB dari Microsoft Word tadi yang sudah menjadi file HTML, kita buka menggunakan sigil. Kemudian ada page break. Page break ini gunanya untuk memisahkan ada 2 bab sehingga nanti kita bisa memudahkan untuk membaca. Nah, page break di sini seperti ini. Nah, page break yang ada ikon belah pada kursor. Di sini apabila ada 2 bab kita pisahkan dengan ini, kemudian nanti kita ganti namanya. Ini bisa kita ganti namanya simpan sebagai apa untuk membedakan bab pertama dengan bab kedua. Kemudian kolofon atau metadata. Kolofon atau metadata yaitu identitasnya. Kita bisa ambil dari menu alat itu penyunting metadata. Di sini yang sudah ada, ini bisa kita menambahkan pengarang, kita bisa menambahkan tahun modifikasi, tanggal dipublikasi, siapa nama penerbitnya, sumbernya dari mana, kemudian judulnya apa. Nah, ini yang sudah saya bikin. Ini tentang farmasi, publishernya Simolek, subjeknya farmasi, publishernya Simolek. Kemudian bahasanya bahasa Indonesia, pengarangnya Adi Hafiza, dibuat tanggal 29 April 2017. Nah, kalau udah selesai kita tekan OK. Itu kolofon dan metadata. Kemudian indentasi. Indentasi ini gunanya untuk kita membedakan mana yang dia menjadi judul paragraf, mana dia menjadi subbab, mana menjadi judul bab, mana menjadi subbab. Dengan kita mengatur headingnya. Heading 1 untuk judul, heading 2 untuk subbab, kemudian heading 3 untuk bagian dari subbab lagi. Jadi dengan kita mengatur indentasi ini, kita nanti akan membuat daftar isi otomatis. Nah, di sini nanti kita bisa tambahkan daftar isi. Pada alat ada daftar isi. Nah, dengan kita mengatur indentasi H1, H2, H3 tadi, sehingga kita bisa menghasilkan daftar isi seperti ini. Ini yang ada di sebelah kanan saya. Kemudian dari daftar isi kita bikin sampul. Dari sampul ini bisa kita bikin dengan menggunakan Microsoft Office PowerPoint. Nah, pada Microsoft Office PowerPoint, kita atur dulu page setupnya lewat menu desain. Kita ambil page setup, kita ambil dia di sini menjadi A4. A4 kita atur dia menjadi potret, ini potret juga, klik OK. Nah, kita pilih di sini ada desainnya. Nah, desain yang sudah saya bikin kemarin seperti ini. Nah, ini cover yang sudah dibikin. Nah, ini cover yang sudah saya bikin. Nanti kita untuk memasukkan ke EPUB, kita simpan filenya dalam format JPEG. JPEG file interchange format. Nah, sehingga formatnya seperti ini. Nah, ini covernya berubah menjadi JPEG. Nah, file JPEG ini nanti yang kita masukkan untuk menambah cover. Nah, kalau udah ada sampul berarti dia sudah merupakan sebuah EPUB yang bagus dan sehingga layak dibaca oleh orang. Nah, cara pengembangan EPUB berikut itu memasukkan file multimedia berupa audio dan video. Nah, kita buka sigil lagi. Ini cover ya, covernya udah dimasukkan. Ini bab 1, ini bab 2. Kemudian kita mau memasukkan audio dan video. Kita ambil dari sisipkan berkas, apakah gambar, apakah video, atau audio. Nanti kita pilih dari berkasnya.
Nah, ini